Sekarang bukan anak yang disuruh sembelih lagi, tapi binatang ternak. Jadi untuk Nabi Ibrahim itu luar biasa takwanya, Pak. Indak nan Mbak Jawi disuruh anak. Tapi ketika pisau kalake dilienya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami menyeru Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Iko cobaannya Nabi Ibrahim. Ambo mau uji engkau yo taat kambo nampaknya. Jadi bahalai Allah wa fadainahu bizibhin azim. Saya tukar anakmu dengan kambing. Adalah ta'ala kambing dari surga. Halal bihalal DPD IKM Kabupaten Bogor. DPD IKM Kabupaten Bogor melaksanakan halal bihalal bertempat di Masjid Besar Al Ihsan Cibinong, Kabupaten Bogor, 25 April 2026. Bertindak sebagai penceramah Buya Haji Ristawardi Inia Tungke Marajo dari Ranah Minang. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Irman dengan pembawa acara Mulyadi SHI. Laporan yang disampaikan oleh Ketua DPD Oscar Goto. Yang bisa Ambo sampaikan sebagai Sekretaris DPD yang mewakili PLT, karena PLT sekarang adalah DPP bidang OKK. Jadi Ambo tetap sekretaris untuk melaksanakan musdalub, insya Allah
3 bulan ke depan kita akan melaksanakan, maksimal 3 bulan ke depan. Dan yang ada hanya 26 DPC, itu pun 3 yang harus di Muscalub, yaitu Bojonggede, Sukaraja, dan Cilengsi, karena SK-nya masih SK yang lama namanya. Jadi kita akan melaksanakan setelah ini musca di masing-masing yang tadi saya sebutkan. Dan lagi satu lagi yang mau sampaikan, untuk pengurus DPD yang menjabat di DPP, termasuk Bunda Ninin, Ibrin, Demonte, dan Dona, harus mengundurkan diri dari kepengurusan DPD. Jadi surat pengunduran dirinya ditunggu kepada Bunda Ninin, Demonte, Baim, karena harus berfokus kepada DPP. Itu aja. Sekali lagi, ini tablik akbar pertama kali di Kabupaten Bogor yang diadakan oleh DPD beserta jajaran dan para ketua DPC. Inilah yang pertama kali kita adakan di Kabupaten Bogor. Ini salah satu program kerja yang kita laksanakan di DPD Kabupaten Bogor. Sekali lagi terima kasih juga pada Pak Mul dan Pak Haji Rudi yang telah membantu melaksanakan kegiatan ini. Tablik akbar ini ialah penggagasnya Pak Mul. Sekali lagi terima kasih, karena apapun bentuknya, inilah silaturahmi akbar kita laksanakan. Kemudian, sambutan oleh Dewan Pembinaan IKM, Bapak Haji Riki Kurniawan LC. Saudara-saudara Dunsana dari IKM se-Kabupaten Bogor, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi daiman abadan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kesempatan waktu, kesempatan umur, dan tentunya juga kesehatan serta kekuatan untuk bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini. Tak banyak yang bisa saya sampaikan karena ini juga dalam konteksnya sepatah dua patah kata, tetapi kami mewakili Sohibul Bait atau Sohibul Hajah mengucapkan selamat datang kepada Buya, salam takzim, salam penghormatan yang setinggi-tingginya pada ulama kita dari Sumatera Barat. Dan tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan saya tadi hari ini penuh sekali. Tadi dari Karacak, Lewiliang, kemudian juga ada beberapa tempat di kabupaten. Terakhir kami di ulang tahun GP Ansor. Jadi kebetulan saya diminta atau diangkat menjadi penasihat GP Ansor Kabupaten Bogor. Jadi jarang-jarang Buya orang Minang jadi penasihat GP Ansor. Biasanya orang Minang identik dengan Muhammadiyah. Yang ingin saya katakan, orang Minang di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Nah, itulah yang menjadi prinsip saya ketika saya duduk di dalam posisi sekarang, harus bisa kemana-mana, harus ada di mana-mana, dan harus bisa diterima di mana-mana. Nah, inilah ciri khasnya orang Minang. Jadi ibu-ibu dari pemerintahan, juga ketua MUI, orang-orang Minang itu punya kekhasannya.
Adai basandi syara, syara basandi kitabullah. Ini yang sesungguhnya menjadi role model. Kalau di belahan dunia atau di belahan Nusantara, kadang-kadang yang namanya budaya dan agama sering bentrok. Kita pernah dulu mengalami ada perang namanya Padri antara kaum adat dan kaum ulama. Tetapi ada win-win solution. Win-win solution jalan tengah yang akhirnya sampai sekarang masih berjalan, namanya Adai basandi syara, syara basandi kitabullah. Dan ini yang membuat kekhasannya. Kemudian orang Minang ini perantau dan dia adaptif. Punten, kalau di wilayah-wilayah lain ada yang namanya kampung Jawa, ada kampung Cina, ada kampung Bugis, kampung Makassar. Tapi pernah nggak dengar ada kampung Minang? Nggak ada. Orang Minang kalau tinggal di Cibinong jadi orang Cibinong. Orang Minang kalau tinggal di Citerep jadi orang Citerep. Dia membaur, dia tidak eksklusif. Nah, inilah yang membuat kekhasan orang-orang Minang di mana-mana. Dan untuk itu dalam rangka ini juga dalam rangka halal bihalal, ya. Ini sekarang lagi sering-seringnya nih, ya punten-punten ada, kalau kita ini kan wilayahnya wilayah yang aswaja. Ya, kadang-kadang ada kelompok-kelompok saudara-saudara kita, dalilnya mana kan gitu. Nah, saya kasih dalilnya. Kalau Rasulullah SAW, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu al-yawma qabla an yakuna dinar wala dirham in kana lahu amalun salihun uhida min sahibihi hasba biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahum hasanatun akhadha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kira-kira begitu. Hadis dari Bukhari. Ini dikatakan barang siapa yang memiliki pernah menyakiti saudaranya, melakukan kezaliman kepada saudaranya, menyakiti harga dirinya, menyinggung perasaan saudaranya, maka hari ini falyatahallalhu minhu al-yaum, maka halalkanlah. Halalkannya, maafkanlah. Makanya nanti saya sarankan sehabis acara ini, setelah Buya memberikan pencerahan, nanti kita bermusafahah, saling bermaaf-maafan. Ini penting. Falyatahallalhul yauma qabla ayyakuna dinar wala dirham. Sebelum harta kekayaan kita dinar, dirham itu tidak dianggap menjadi apa-apa bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Apabila, nah ini yang paling penting, ada seseorang melakukan kezaliman kepada saudaranya dan dia memiliki amal soleh dari puasa, zakat, sholat dan lain-lain, amalnya kira-kira begitu, ibadahnya juga, tapi belum meminta maaf kepada saudaranya yang pernah disakiti, maka nanti pahala orang yang menyakiti ini dari pahala sholat, pahala zakatnya diambil oleh orang yang disakiti. Dan sebaliknya, apabila orang yang menyakiti ini ternyata tidak punya pahala, dia ternyata bukan orang yang mutadajin, multazim, orang yang taat beribadah, tidak punya kebaikan, maka nanti keburukan orang-orang yang dizoliminya itu diangkut, dikasih. Dalam hadis lain itu dikatakan, dalam ibarat lain itu dikatakan hadis kebangkrutan. Makanya pada momen yang berbahagia ini, saya ingin katakan, Bapak, Ibu, kalau punya ya bermaksiat kepada Allah, sholat, zakat, ibadah, Bapak nggak puasa, Bapak nggak sholat, Ibu nggak, demikian juga sholatnya bolong-bolong misalnya, itu urusannya antara ibu-ibu dan bapak-bapak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lain cerita kalau hubungannya dengan antar manusia, tidak akan diampuni kecuali manusia itu memaafkan. Selanjutnya sepatah kata dari Waketum DPP Insinyur Nofri Henry. Gunung Putri, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu pengurus para DPC yang hadir datang kesempatan kali ini, dan Bundo Kanduang. Alhamdulillah Bundo Kanduang kompak sekali. Acara kita ini disaksikan seluruh Indonesia bahkan dunia. Bapak Ibu, kami dari DPP IKM menyampaikan salam Ketua Umum kita Bapak Andre Rosiade. Kebetulan beliau sekarang berada di Jawa Tengah melantik DPD IKM Salatiga, dan ada Bapak rangkaian acara yang acara IKM yang beliau sanakan di Jawa Tengah, sebelumnya ada di Jogja, dan ada juga Sekjen sekarang berada di Kalimantan. IKM ini Pak Ustadz berada di mana-mana, seluruh Indonesia bahkan dunia.
Kepengurusan IKM itu di DPP banyak sekali dan dibagi-bagi. Ada sekarang yang ada di Jawa dan ada sekarang ada di Kalimantan menghadiri undangan-undangan IKM di seluruh Indonesia. Kami berdua berkesempatan hadir di sini sebagai dukungan kami kepada kepengurusan DPD dan DPC Kabupaten Bogor. Kami terima kasih kepada Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu aktif di organisasi IKM ini merupakan bagian menghidupkan perantau Minang. Dengan ada Bapak Ibu inilah ada orang Minang di rantau. Kalau tidak ada IKM di rantau, orang Minang akan tenggelam di sini. Tidak ada. Makanya ada IKM, ada budaya Minang. IKM ini adalah perwakilan dari Sumatera Barat atau perwakilan dari Minangkabau yang ada di rantau. IKM ini tersebar seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Bahkan sampai di Cibinong ini ada IKM. Ini perlu kita syukuri, perlu kita bina organisasi ini. Mari kita bersama-sama mengajak perantau-perantau Minang untuk aktif di IKM ini. Dengan aktif di IKM berarti Bapak Ibu menghidupkan budaya Minang di rantau ini, supaya budaya Minang tidak tenggelam di rantau. Aktif Bapak Ibu berarti amal ibadah untuk kita bersama adalah wakaf waktu kita untuk menghidupkan orang Minang di rantau. Ceramah agama disampaikan oleh Ustadz Kondang dari Ranah Minang, Buya Haji Ristawardi Inyatungke Marajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Lah banyak kaji nang kita dengar, baik secara cara langsung serupa ko, baik melalui YouTube, baik pengajian Ramadan, baik khutbah Idul Fitri. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang dek buya-buya, dek kiai-kiai, kaji itu dari ujung sampai ke pangkal. Mana mani tabu di pangkal je di ujung? Mani di pangkal. Ambo ulang lo mengaji malam kolah tahu juang tabu tu tiba dembo. Atu ambanya lai. Yo amba tabu di ujung. Iyo. Tapi kalau tabu ka ditanam balik, ujungnya nan ditanam atau pangkalnya? Ujungnya. Kok lah hamba ujung tabu kita tanam malam ko balik. Kok namu kita menanam di tanah hitam kapanehan, lai bataru salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu janya. Kalau mau cari pertemuan awak ko melalui halal bihalal dan tabligh akbar DPD IKM Kabupaten Bogor, kita tinggikan budi dan perintah akhlak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sesuai atau? Kadang-kadang judul kau tidak sesuai je kenyataan. Ya kan? Kini lah banyak adat dirusak ulama baulah. Tadi sih kita dengar ulama pemerintah. Ada ulama pemerintah dalam Quran? Tidak. Ulama jangan menjilik ke pemerintah. Lain tak dengar tu nama nan ulama. Ulama tu tampak batanyo dek pemerintah. Supaya jangan sasiknya menjalankan pemerintahan. Jangan dibandingkan nama nan jadi ulama, jangan ambil muka ke pemerintah. Ambil muka biarlah pak no baju batik tu saya. Itu segera jauh malam. Ambil muka orang. Ya kan? Jadi ulama tu ndak manga-manga ju siapa? Warasatul anbiya. Jadi kalau tidak mampu mewarisi Nabi, berhenti saja jadi ketua MUI. Ya kan?
Tidak perlu. Jadi Nabi itu kama warisannya turun ke ulama. Jadi ada kini ulama kalalawa pak. Kalau lari nyak jo manci, kalau tabang nak jo buruang. Akhirnya tasisih badan tu, kapalonya tunggian ke bawah, ya kan, kaki kateh, ndak keluar, ndak berani keluar siang, karena ndak berpendirian. Jadi nama nambarani jo menjadi ulama istiqamah, jangan noleng, jangan serupa kapal kena ombak, ya kan? Sebab ada wacana terangah dari Menteri Agama, ya kan, Basnas untuk membantu MBG lah. Kalau ada ulama nan mayuan pak, itu tidak betul lama teroleh. Ya kan? Zakat tu kama sasarannya, tidak untuk bagi makanan bagi gizi anak sekolah dah. Sebab anak sekolah tu tidak sadonya anak orang miskin tu. Malah ada MBG tu tidak dimakan di anak tu. Ya kan? Nah, ini pak. Jadi hati-hatilah kalau dipercaya orang jadi ulama. Kalau indak katalog berprinsip serupa Rasulullah, ambo biarlah ndak ulama. Lai terang ada pak dan ngecek tu. Nah, itu perlu. Sebab panjang tanya Allah di akhirat nanti. Kalau ndak sesuai fungsi ulama itu, apa yang disebutkan? Apa itu juga kecil Allah dalam Quran. Yang paling takut kepada Allah itu ulama. Jadi ulama itu takut ya Allah. Kalau ulama lah dikendalian oleh pemerintah, mana takutnya jo presiden jo ke Allah? Jawablah. Itu pak. Sampai takut itu hanya ke Allah. Sebab apa saja fasilitas yang kita pakai di dunia ko pak, itu namanya diwan Allah. Presiden tu bisa enggak dimatian di Allah? Bisa, labian Allah gaik kok. Iya kan? Ambo kinilah 70 ampe pak. Pak Presiden tu lah 75. Dia tua dari ambo setahun. Habis itu pak kok kamu milih presidennya na mudo lah lain. Orang gaik kok lah banyak ele pak. Itunya. Iya kan? Nah, jadi ujung tabu negara kita tanam malam kini, ambo kanan kaji lamo lain tak apa? Apa tu rela berkorban? Kini bulan mana namanya? Zulqa'dah lain tak menyimak kan? Syawal lah habis. Kini Zulqa'dah, sudah Zulqa'dah apa lagi? Zulhijjah. Ya kan? Ambo sabuyan ayo Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baso piamannya ambo sabuyan lai. Muharram, Sapa, Maului, adik sarang bareh, ajau, lamang, puaso, rayo, adik rayo, aji. Tapi nan lahir di Bogor tidak tentu dia tu dah. Nan lahir di Pariaman. Orang Pariaman tu 3 sana mau bulan Hijriah aku nya sebut itu katanya salah. Muharram, Sapa, Maului, adik Sudah adik asam bareh. Sudah tu ajau, lamang, puaso, rayo, adik rayo, aji. Ada orang Pariaman? Ya kan? Tu. Bu, ada 2 ibadah nanti lah mulai diberangkatkan. Apa itu? Ibadah haji. Nanti lah ibadah kurban. Ibu di tempat masing-masing lah satu kurban. Bamang ko Ustaz tanya itu. Ada juga ibu nan bape selain dari Android? Kalau Android sudah kan? Ada WA,
bisa video call. Awara ibu membeli paket sebulan, pakalian 2 balik bulan. Nah, apa-apa tambah celai. Ada ndak nanalun baranti jo merokok orang IKM ko? Ambo mohon baranti lalai. Tagamang apa diserugo nanti. Bab itu sinan ndak ada rokok. Ndak ada ko ada rokok, ndak ada asbak. Ko ada asbak, ndak ada api. Jadi siana merokok diserugo tapaso menyalai apinya ke neraka. Tu. Ya kan? Nah, ini kaum muslimin. Jadi garantilah sejak kini. Bisa buya, bisa. Bameng kombo kecil bisa. Ambo mantan perokok. Gudang garam merah nan tidak berfilter tua. Abi 2 bungkus hari demo. Tapi lah 31 tahun indak. Ustaz Kamam fitih pembeli rokok tombo tabuan. Iya kan? Bisa pai umrah ibu jo fitih tu. Jadi laki-laki api android maroko ndak baranti, ndak satu bakorban, nyok karate pak di melekat ni. Ya kan? Pikirlah itu tu. Barang bali paket sebulan, barang setahun. Tio hari raya haji menerima daging saya. Ndak mau satu bakorban. Man wajadas sa'ah, siapa yang diberi kesempatan oleh Allah dengan nikmatnya mempunyai kemampuan untuk berkorban, lam yudah, dia tidak mau karena enggan, la yaqrubanna musallana, jangan mendaki ke tempat salat kami. Jadi siapa mampu berkorban, indak satu doh, ya kan? Ndak usah datang salat hari raya haji, lalu setelah pagi hari raya tu. Di dalam ayat gitu Allah pendek saja, inna syani'aka wal abtar. Perintahnya inna a'taina kal kausar, engkau diberi nikmat yang banyak. Bu, ibu orang Minang mengkau batahan di Bogor, kau kelai dapat pitih siko kan? Tuah. Jolongnya dulu tuah babali tanah, nak do tanah pusako do. Tu babangun rumah, tabangun lo ruko, itu banyak nikmat dapat lo laki, ya kan? Tu ndak satu berkorban. Jadi itu amalan kita nan kedua untuk di bulan Zulhijjah. Nanti kita dabih apakah sehari sudah salat, kalau hari ndak Jumat, hari raya tu bisa kita dabih sudah salat. Kemudian para jemaah kita kaji saja dari Nabi Adam. Ibu-ibu ketika Nabi Adam baralik jo Siti Hawa lai pai. Ba mungkin ndak? Walun adol. Ambo tagi-tagi bertanya situ. Ya kan? Ada jamaah kau mausulkan kambo, kalau jauh bahasa Indonesia Ustaz mengaji ba'a. Tidak bisa karena ciri-ciri khas ambo dijapui-japui orang jauh kok dek bahasa Minang. Iya kan? Jadi ambo mengecek je bahasa Minang, sekali-sekali bisa bahasa Indonesia. Jadi Nabi Adam tu kutiko barale sia istrinya. Jadi Nabi Adam ko unik pak. Aduh, ayah ndak do, induk ndak do. Jadi orang yang tidak pernah durhaka kepada kedua orang tuanya Nabi Adam, karena orang tuanya nggak ada. Begitu juga Siti Hawa, nggak ada orang tuanya. Setelah beliau itu dinikahkan oleh Allah, makanya Siti Hawa itu beranak kembar terus setiap melahirkan. Jadi beliau melahirkan 21 kali. Anaknya jumlahnya 41. Yang 20 pasang itu laki-laki perempuan. Yang ke-21 tidak ada yang perempuan. Dia jadi nabi namanya Sis, tapi tidak jadi rasul. Iya kan?
Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Allah memberi anak Nabi Adam itu 41? Karena manusia yang lain tidak ada. Jadi yang namanya Islam ini Pak, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu akidahnya sama. Yang berbeda syariatnya. Iya kan? Apa beruntung dulu kalau hidup di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sayangnya Pak, tidak sehari itu dia lahir Allah. Bapak kau beruntung awak lahir Nabi Sulaiman, Nabi Daud tu Pak. Jadi anak buahnya saya bisa kayu Pak. Karena Nabi Sulaiman tu kah. Yang kedua, keuntungannya kalau hidup kami di zaman Nabi Sulaiman, boleh bapak ini 100 orang Pak. Iya kan? Akan beda syariat. Kalau kini sekayu-kayu orang Islam, berapa boleh bapak ininya? Ampeknya. Iya kan? Tak boleh lebih dari itu. Di zaman Nabi Sulaiman boleh 100 orang. Kemudian salat ketika itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Sehingga Nabi Sulaiman itu salatnya berdiri saja, termasuk umatnya. Sehingga beliau meninggal, tidak tahu orang Pak. Kecil orangnya salatnya, kira orang meninggal. Indah rabahnya bu ya, dia pakai tungkik. Jadilah lapuk tungkik ko dimakan aneh-aneh, baru rabah Nabi Sulaiman kan. Itu Pak. Jadi Nabi itu syariatnya berbeda-beda. Nabi Muhammad menerima perintah salat nan resmi di Sidratul Muntaha. Nabi Musa di mana? Di Bukit Tursina. Akidah sama, syariat beda. Sama Nabi Adam boleh dinikahan anak sama anak tu Pak. Karena orang lain tidak ada. Cuma Allah membedakan anak nan lahir kamba nan tua tu tidak boleh langsung menikahi kambanya. Dinikahkan jo anak lahir nomor 2 kambanya. Maka anak Nabi Adam tu nan tua Kabil, kambanya Iklima. Nan nomor 2 Habil, kembarnya Labudda. Sama Jawa orang Minang kok Pak. Kalau anak lah gadis, itu perhitungan sebagian ibu-ibu namanya Pui Embo tadi, pakaro jodoh anak. Ya kan? Jadi kalau anak lah gadang, ba'a di Minang. Dicaliak roman lah sadang, dipandang tubuh lah patui, pinang digatok di pamalan, sirih takana jujunjuangnya. Kalau apa, ado gadang di kampung, sabalun sirih jadi sirih, namanya. Sabalun sirih jadi sirih namanya Pak. Piapa orang Minang. Namanya. Karako, siapa itu? Kalau membawa piti, membawa lagi piti, piti tinggal di hotel. Karako, kau di mana menjala? Di atas batu. Bamang ko dia batu. Junjuangnya ndak ada. Jadi kalau karako ingin kita jadi sirih, carian junjuangnya. Lai tarangan Pak tu. Lai ibu dangan kecil tentu tu. Jadi anak kalau lah gadis carian jodohnya. Awak jangan balik mulik. Ndak ba'a tabaliak do ustaz, ndak ba'a. Atu doa si puluh gantang. Kalau indak ada orang nak menurui, awak datang. Itu cara. Ya kan? Pak. Oh Pak. Kalau apa lain menyimak dan nampak sampai saja tadi, si Kabil Josia dinikahan harusnya. Jo kembar si Habil. Si Habil dinikahan jo kembar si Kabil. Allah masa etongan tu. Ditabang kayu di rimbo, disusun kayu di pagu, ditinggang pulau malah ameh, dek ameh segala kameh, dek padi segala jadi.
Padi siarang rambaniakan di kakak jujuang jari, janji bakarang memuliakan padan bau kuah badapati. Diserak-serakkan padi, diambur-amburkan balam, dihisap-hisapkan hari, dibilang-bilangkan malam. Organ tunggal lah dicari, tenda lah dipasang, catering lah dipasan. Anan si Kabil ko ndak muah. Bab itu inyo digaduh de iblis. Iblis bangko lanteh hangannya menggaduh si Kabil. Sadang ayahnya sedek nan nabi lai tagoda de moja. Tagoda ndak Nabi Adam de iblis. Yo, akibatnya atu aku apa? Entau ko Pak mencari duit. Ada nak mengalih sate, ada nak mengalih bareh, ada nak mengalih baju anak sekolah. Iya kan? Akrana awak keluar dari serugu, di ayah awak makan buah khuldi. Siapa mengadu? Iblis. Nan si Kabil ko ndak calon nabi gitu. Nyo datang di iblis, Bil. Yo Pak, wa alai benci mato je. Baik tu tanya Pak. Si adi ang kambang si kelima tu kalau menurut ambo itu ndak tangguh rancaknya. Hidungnya coda suntungga, bibi tipi hasam sauleh, bulu mato samui baririang, dagunya labah tagantuang, rambut panjang mayang taurai, batihnya coparui padi, tumiknya cotalua buruang. Pingguannya ndak boleh disebut. Adik si Habil indak rancak do. Bamang ko amuhang dipatukan de ayahang. Karena si Kabil ko bapak-bapak anak nan indak dapat petunjuk dari Allah nyoyon kecil iblis ko. Ya, iyo kecil Nabi Adam. Ammo ndak terima itu do ya adik ammo rancak si Habil nang ke mempawini. Adik si Habil ko baliang je. Ya kan? Lai tahu apa orang nan baliang. Kamari maton jeli aja kamari je. Atu baliang nang. Ya kan? Kalau tiba di konsen pintu pecah kacau dia tu Pak. Kalau baliang konsen tu, ya kan? Jadi Pak, ambo adik ambo salah dia ambo ya. Membana Nabi Adam ke Allah balik. Ndak ambo anak awak do ya Allah, bajalan keluarnya. Suruh dia jadi kurban ko ibadah nalah tuwo ko Bu. Jadi awak mengakini manikam jajak nanti enggak maure suri tagunjai. Iya kan? Jajak nanti enggak kaditikam suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Bukan ibadah baru, sudah ada semenjak putra Adam. Ada ayatnya? Ada. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq. Ceritakanlah ya Muhammad tentang kisah putra Adam Qabil dan Habil. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika putra Adam Qabil dan Habil disuruh berkorban, yang satu diterima, yang satu ditolak. Sebenarnya korban di zaman Nabi Adam tu ndak baik lah Pak. Aduh, boleh memilih. Iya kan? Ndak ada teranak. Iya kan? Boleh buah-buahan. Kalau kini lagi bisa ditukar jo mangga korban? Ndak. Kalau ndak jawi kam jo ayam saya ndak boleh dah Pak. Lagi korban Pak, lagi siku ayam je. Ada lu seorang lagi korban Pak, lagi cik talu ndak boleh. Paling kecil kambing. Jadi si Kabil kerajonyo ke sawah ke ladang, banyak buah-buahannya. Si Kabil memelihara ternak, banyak kambingnya. Bagaimana Allah disembelih korban ketika itu alun orang nak makan tak ada. Maka disuruh meletakkan di atas bukit. Tandonya korban diterima, dibakar di api. Jadi korban diterima itu tandonya kalau tawakalnya. Si Kabil karena sudah diperdaya iblis Pak, pikirnya nan negatif setimbul. Kalau ka dibakar korban gonyo, mengana rancak nac. Nyo ketawakal aja.
nyo carilah timun nan bungkuk, lado nan busuk, tomat nan lapuk, ambacang nan batambiluk. Lai takana dapat ambacang. Lai. Kalau ndak masaknya dimakan di kada bibiwak nyo atau ambacang nang. Ya kan? Si Habil, jadi yang namanya si Qabil kau pak, ya kan? Deklah di pagoda iblis tu, ndak kepatuhan ke Tuhan le nyobantah tarui. Memang adik kambanya tu rancak pak. Kalau anak muda kini menyebut feminim blowing. Ya. Ya rancak. Ya kan? Dia mengaji korban tu secara teknis, ndak secara akhlak. Kalau kadibakanya nangana rancak mana? Kalau Abil ba pikirannya anak ko lah anak patuh jo. Kalau semuanya yang berasal dari Allah ini akan dikembalikan kepada Allah, kita harus pilih yang bagus. Jadi panitia korban, carilah sapi yang bagus. Ciri-ciri sapi yang bagus selama kau pak caliat. Kalau mau mencaliat ya, itu kepalanya tinggi, kaniangnya, tanduknya lah biasa jangka, gajembiang lienya panjang. Ya kan? Daging paunya tabudu, ikunya sembai, punggung malantik, sungu botok, bibi lebe, makan cama. Itu pak. Lepas semaan dengan cik tu. Lain. Jadi Jawi itu naranca itu sungu botok, bibi lebe, makan cama. Itu ndak sadang-sadang rumput dia tu pak. Makanya ketika kadidabih badannya gak puas. Tapi kalau orang bibi lebe makan cama tu, malih orang membawa balik mah. Sadonya sambah orangnya tambuhan. Ini pak. Alasannya nyo membawa pelop, nyo tutu sambah tu sadonya. Jadi kalau orang rancak, ciri-cirinya bu. Ayo blowing tu ya tu. Bahasa Minangnya. Tadilah ambo baca soalnya. Ya kami daguanya labah tagantuang. Hidungnya coda suntungga. Bada suntungga tu antara pesek nya mancuang. Bulu mato samui bari riang. Ya kan? Kalau ciri-ciri orang rancak itu, tapi kalau ciri-ciri Jawi rancak nan tadi, itu nang dicari. Jan Jawi dicari nam panjang munculnya, ya kan? Itu nampak tulang rusuknya, tu kakinya dikada, ya kan? Makannya ambuh serumpui, disabi rumpui rancak tak? Itu saja. Atu melaki di dabiah kuruh Jawi itu mah, ya kan? Tu pak. Jadi Jawi itu nang dicari nan camama makan 2 hari tu kok dapet bertambah dagingnya. Jadi akibatnya korban si Qabil tidak diterima. Lam yutaqabbal minal akhir. Kecewa lah inyo. Padu kecewa tu tasabab de inyo. Akhirnya nyo maancam madiaknya. La aqtulannaka. Karena engkau lah saya begini, kamu akan saya bunuh. Apakah adiknya melawan? Enggak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban yang diterima Allah itu korban orang yang takwa. Ikut yang kita tindak lanjut itu pak. Nyo pasti basobok di zaman modern kau balik. Habis seperti 3 juta korban tak diterima. Jadi betulkan niat cari narancak. Tak boleh lo diminta daging korban kau ikut apa? Ambo korban si kuah Jawi ya, pi kepalonya dia ambo tu buntut ikunya untuk ambo jo tu paunya sakare. Tu ndak ba korban namo balanjuang no. Ada biasa dah di rumah. Jamu daging dia teatok. Melaki hari raya haji dan ketiba nak begitu dah. Ya kan?
Nah, itu korban. Jadi korban tu yuk korban awak dia. Bagaimana tindak lanjutnya? Nyobunuh adiknya tadi, Bu. Pak. Jadi ndak sadonyo anak Nabi jadi orang baik, apalagi anak ustaz. Jadi kalau ada anak ulama jadi preman, tu biasa saja. Apa ulama tu ndak majak, lai pi anaknya ndak dapat hidayah. Nabi Nuh engkar jo anaknya. Nabi Adam si Kabil engkar jo. Istri itu yo, istri Nabi Nuh, Nabi suaminya ndak bangganya. Ibu kalau dapat suami Nabi, kalau ada jo lah Nabi ya, bangga ndak? Bangga. RT suaminya lah kadang ti. Lebih-lebih di Jakarta, kok RT di Jakarta kok kadang gajinya. Iya kan? Kalau di Padang sekali 3 bulan 1 juta gajinya. Jadi RT. Kalau di Jakarta kok jadi RT, jadi RW, tu udah banyak PPT. Kenapa istri Nabi Nuh tidak bangga suaminya jadi Nabi? Karena hatinya telah tertutup. Jadi kalau hatilah tertutup, tidak ada kebanggaan suami jadi orang saleh. Iya kan? Hati orang yang terbuka, iya kan? Terbuka hatinya, pada suaminya ndak orang elok dah. Siapa? Ibu Asyah. Suaminya Fir'aun. Nah. Tapi Ibu Asyah tu hormat ke suaminya, Bu, walaupun kafir. Kalau nyo kama masak pagi-pagi tu nyo tanyo istrinya dulu. Ya kan? Katanya Dafir nang kalama samba hari kini Dafir ndak Firdaus do Firaun. Aja itu. Ibu-ibu tanyo lo ke suami itu. Ya kan? Nang kalama samba hari kini ko bang. Nang kalamak tu indak nan maha do, Bu. Tadi ambo mengaji jurang Sungai Janih baso. Iya kan? Ana nyoboy anyang pucuk keliki. Kalau di Pekanbaru Batiak namanya. Kalau di Lintau Situke. Kalau di Padang Sampelo. Kalau di Agam Kaliki. Dia nyangnya pucuk keliki itu karambianya barandang, ndak tanggung lamanya. Sudah tu goreng balui, sudah tu semelado jari yang ada gulai cancang di jambambo tu ndak usah tu. Orang mencari yang pucuk keliki, gulai rabuang, gulai cubada, semelado jari yang itu. Jadi yang enak itu bukan yang mahal. Nah, kemarin saya makan di rumah makan Uncung, iya kan? Ada nan celai, rumah makan si Kumbang namanya. Itu sambalado lo sinan, uok pitulo, uok Japan, uok taruang. Itu ikan tajak-tajak namanya di Padang. Sadonya itu habis. Gulai ayam, gulai ikan pangek masin tak usah dah. Dan itu saya habis. Jadi yang enak itu bukan yang mahal. Lai terang ada ibu tu. Jadi ibu besok mulai kalau kamu masak tanyuang ke laki ibu lu. Dah anang kalamak sambal. Kadang-kadang suami bertanya iko ada ibu namberang. Apa menu kini dia acalik selar tu dua barana udah magi pitinya. Bertanya panjang makan selana nado jam banyak pilih aja. Lata kanceh suami apa. Kalau acoknya tak kanceh serupa itu siap-siap lah ibu untuk dimadu. Ya kan? Lain terang ada ibu tu. Bu, kita taruhin cerita tadi ya. Jadi baamang ko banyak kini ko awak nan jae ndak patuh ke agama. Sebab nan ni duit si Kabil itu nang kambang. Si Abil mati. Jadi nang kurang-kurang aja gini ko menakan si Kabil tu saudara.
Ya kan? Nak membunuh orang gaib, nak membunuh kawan, nak membunuh isteri, nak melakukan mutilasi. Nyo potong-potong mai atau kemenakan si Kabil saudara. Nama nan elok-elok tu mungkin anak si Iklima. Ya kan? Si Habil ndak sempat jadinya babi ini. Si Iklima tu ndak mau aja Nabi Adam mengawinan jo si Kabil do. Walaupun si Habil lah meninggal. Nah, itulah korban di zaman Nabi Adam. Bisa memilih ko indak binatang, ko indak buah-buahan. Nah, akhirnya kita cari korban di zaman Nabi Ibrahim. Balos syariatnya. Nabi Ibrahim tu ni lo kejadiannya. Lah 75 tahun menikah, bininya rancak, namanya Sarah. Jadi Nabi Ibrahim kota manuang-manuang. Sebab lah 75 tahun nikah lu dapat anaknya dah ke edek istrinya tadi. Istrinya ko Arif. Nyo tapuk bau suaminya. Daim Dima gajah menyubarang daim mengkokaru haye di muaro. Jadi suami ibu kalau manual-manualnya dah KI jangan diari. Ya kan? Bau minyak GPU. Turui-urui lututnya je minyak tu. Minyak nambaun sarai tu Bata manual dah. Kita kan suami isteri. Kece ala rusuh udah tu kambo. Kita adoi rusuh berdua jan udah terumuk seorangnya. Atu raso tagak bapayong awan nan bak mandi dia nak sungai. Raso meminum air santan nan bak diurih air bungo. Sanang hatinya tu mah. Laki-laki ko suka dibujuk bu. Ya kan? Nah itu. Ya bakal gua. Ambo ingin punya anak jadi nabi laki-laki. Tapi alun dapet je sampai kini. Atau bininya kalau taman nuang lain sedang mauri laki ko, bangko jauh lo pandangan. Iyo rasonyo iyo payah mah daim. Bab itu amola lamo koropos monopos. Nak mungkin ambo kemanganduang lain. Tapi ambo cali laki-laki gae sehat. Babininya jo padusi mudo warananya. Tuba aja Nabi Ibrahim. Biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Jadi si anak kabini ambo narcak cik Nabi Ibrahim. Ya kan? Ada anak angke awak masih ajir. Biarlah ambo malamarkan untuk daim. Dapatlah anak laki-laki setahun sudah tu. Dia gih nama Ismail. Sabaleh tahun umur anak tu pak. Disuruh dabiah di Allah. Atu labih barik takwa di zaman Nabi Ibrahim dari takwa di zaman Nabi Adam. Ikut tak boleh ditukar pak arus anak di Nabi. Tak bisa ditukar jo yawi, tak bisa ditukar jo kambiang. Perintah tu samar. Kenapa saya sebut samar? Dalam mimpi. Jadi kalau mimpi Nabi itu wahyu. Kalau ibu memimpi itu mimpi raya-rayan tu. Karena perintah tu samar dalam mimpi disampailah ke orang rumah ke Siti Ajir. Ajir, udahlah 2 malam bermimpi untuk korban tahun kini anak awak dan disuruh dabiah. Ba apa dapat adinda? Kenapa begitu? Karena anak awak tu anak berdua. Ya bu? Ya kan? Karena anak itu hasil kerjasama suami istri. Tak bisa awak mengklaim anak awak seorang saya. Kece istrinya caliaklah dulu bang. Lain tak dari setan bisikan kau aja. Adidangan kece istri kau. Malam besok kau ulang dia balik. Hati-hati salah bang menyampaikan anak awak umurnya 11 tahun baru. Besok disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika umur Ismail sudah pandai dia berusaha. Qala berkata ayahnya, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam.
ayah melihat dalam mimpi nak, anni azbahuka, rasanya saya diperintah oleh Allah menyembelih engkau untuk korban. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ini bukan paksaan Pak, tapi musyawarah, karena anak itu sudah besar pula, sudah bisa menentukan nasibnya, ya kan? Apa jawab anaknya, Bu? Sesuai dengan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana? Rabbi abli minas salihin, beri saya anak yang saleh ya Allah. Apa jawabnya? Qala ya abatif'al ma tu'mar, kerajokanlah ayah, ma tu'mar, sesuai jo perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah ayah liye ambo sabar menerima. So boleh tahu baru tu Pak, itu kalau dapat anak penyantun, jadi nak mudo-mudo kok kawaranak jo balik ka Allah minta anak saleh, jangan anak jadi bupati lu. Kalau jadi bupatinya Pak, anak Pak saleh, hendak ke korupsinya. Iya kan? Jadi nan pangka tu para lusa, kok jadi pedagang tak kenyokicuh orang beli dah. Nah. Sekarang bukan anak yang disuruh sembelih lagi, tapi binatang ternak. Jadi untuk Nabi Ibrahim itu luar biasa takwanya Pak. Indak nan Mbak Jawi disuruh dok anak, tapi kutiko pisau kalake dilienya, wanadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Inna haza lahuwal balaul mubin, iko cobaannya Nabi Ibrahim. Ambo mau uji engkau yo taat kamu nampaknya. Jadi ba'alai Allah wa fadainahu bizibhin azim, saya tukar anakmu dengan kambing. Ada datanglah kambing dari surga. Ya kan? Wa tarakna alaihim fil akhirin, aku tinggalkan nama baikmu untuk ditiru de orang IKM. Kazalika najzil muhsinin, ikulah pembalasan ambo untuk orang nan suko berbuat baik. Inna salamun ala Ibrahim, selamatlah engkau Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya engkau benar-benar bagaimana kita mencari melaki mati Pak, iman kita benar-benar diakui Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang bersatu di bawah kesatuan Minang IKM yang berada di kota Bogor ini, pertama dimudahkan rezeki oleh Allah. Yang kedua, rumah tangga dapat berkah. Anak dan cucu dapat anak saleh dan anak salehah. Kalau tibo jangko mati nanti, mati husnul khatimah, masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.